September 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai ayat 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti ingin hidup bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, segala cara ditempuh. Tetapi cerita kehidupan justru terkadang jauh berbeda dari apa yang kita impikan. Setiap hari kita mendengar, membaca, ataupun menyaksikan wajah suram hidup ini. Khususnya di masa pandemi ini, setiap hari bertambah orang yang terkena COVID-19. Setiap hari kita mendengar ada orang yang meninggal akibat COVID ini. Semakin banyak orang yang menderita, dan reaksi kita pun beragam terhadap situasi yang satu ini. Ada yang pasrah karena menurut mereka itulah takdir hidup. Ada yang memberontak, mengeluh. Ada lagi yang mencoba bersikap lebih bijak, menerima sambil belajar bagaimana bisa menghadapinya. Ada yang melihat bahwa penderitaan itu merupakan ujian yang harus dijalankan. Saudara-saudari, apapun pandangan kita tentang yang satu ini, satu hal yang mesti kita catat, bahwa terkadang kita perlu mengalami penderitaan supaya kita memahami betapa berartinya kebahagiaan. Hal yang sama terjadi di antara para murid ketika Yesus memberitakan tentang penderitaannya dan nasib yang akan menimpanya. Para murid tidak mengerti karena seorang Yesus yang telah banyak membuat mukjizat yang luar biasa harus menderita. Ia menyatakan tentang maksud misinya serta konsekuensi yang bakal dihadapinya. Yesus berkata, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Dan penginjil masih mengatakan bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu, so artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara-saudari, pernyataan Yesus ini sungguh membuyarkan mimpi mereka tentang kebahagiaan mengikuti Dia. Lewat sabdanya, Yesus hendak mengingatkan para murid dan juga kita yang mengaku diri sebagai pengikutnya, bahwa mengikuti Dia tidak mudah. Memilih mengikuti Dia bukanlah jaminan bebas dari perlakuan tidak adil atau bebas dari penderitaan. Justru sebaliknya, kita akan mengalami nasib dan perlakuan yang sama. Kebaikan yang kita lakukan tidak selalu akan mendatangkan tanggapan positif dan juga sanjungan dari orang yang kita bantu. Ini satu awasan bagi kita. Memilih mengikuti Dia
berarti harus siap untuk menderita. Tahan terhadap penderitaan menjadi bukti sejatinya kita sebagai pengikut Kristus. Kalau emas diuji dalam tanuk api, kesetiaan seorang murid diuji dalam tanuk kehidupan. Penderitaan dan penolakan mesti melahirkan sikap tahan uji dan tidak boleh mematikan semangat untuk berbuat kebaikan. Hal ini yang harus dilakukan oleh seorang murid Yesus. Maka Yesus menyatakan kebenaran tentang misinya agar cepat atau lambat para muridnya memahami dan siap menerima konsekuensi dari pilihan mengikuti Dia. Sabda Yesus ini jelas. Setiap pilihan punya konsekuensi. Maka menjadi refleksi bagi kita bahwa mengikuti Yesus itu bukan tanpa tantangan, bahkan penuh tantangan dan perjuangan. Namun, sesulit apapun perjuangan kemuridan kita akan dibantu olehnya untuk memahami dan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Kita harus selalu yakin kalau Yesus sendiri telah melewatinya dengan kemenangan, maka kita yang percaya kepadanya mesti yakin pula bahwa salib dan kesulitan dalam hidup adalah jalan yang mesti kita lewati untuk mencapai hidup yang sesungguhnya, yakni hidup yang membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua.